Ya, selamat datang kembali di mata kuliah telekesehatan dan telemedicine. Kali ini topiknya adalah peran dari telemedicine dan telekesehatan dalam memperkuat sistem kesehatan. Nah, apa yang akan saya sampaikan berkaitan dengan topik ini adalah yang pertama, bagaimana sistem kesehatan ini mereview sedikit tentang building block dari WHO tentang sistem kesehatan dan bagaimana rekomendasi inovasi digital yang salah satunya adalah di dalamnya adalah telemedicine. Nah, kemudian berikutnya adalah berkaitan dengan telekesehatan dan telemedicine untuk memperkuat sistem kesehatan. Kemudian ada contoh yang menarik berkaitan dengan penggunaan telemedicine dalam kerangka portable health clinics sebagai salah satu fitur untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan di masyarakat ya, yang pada kegiatan-kegiatan yang berbasis masyarakat. Nah, tentunya di akhir nanti berkaitan dengan tantangan dalam penerapan telemedicine, terutama yang konteksnya di Indonesia. Nah, yang pertama kita membahas tentang rekomendasi dari inovasi digital pada sistem kesehatan. Menurut WHO, ada 6 building block yang berkaitan dengan sistem kesehatan. Yang pertama, tentunya berkaitan dengan pelayanan kesehatan, seperti umpamanya di rumah sakit, melakukan pelayanan kesehatan pada pasien, di puskesmas, atau mungkin di komunitas, ada upaya kesehatan sekolah umpamanya, atau kegiatan imunisasi di masyarakat, dan sebagainya. Baik itu yang difasilitasi oleh tenaga kesehatan maupun yang difasilitasi oleh masyarakat ya, yang diinisiasi berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, subsistem yang lain seperti tenaga kesehatan, lalu kemudian information, medical product and vaccines, pembiayaan kesehatan dan leadership merupakan komponen-komponen yang barangkali tidak langsung berhubungan dengan pelayanan kesehatan kepada klien atau pasien, tetapi ini sangat erat kaitannya dengan aksesibilitas, lalu kemudian kualitas dan keselamatan dari pelayanan kesehatan yang diberikan di masyarakat. Nah, sebagai contoh, umpamanya kaitannya dengan tenaga kesehatan perlu untuk melakukan continuity of medical education untuk memastikan bahwa mereka kompeten dan sesuai dengan kaedah-kaedah teknologi atau pendekatan pelayanan klinis yang terbaru. Begitu juga yang berkaitan sama information, saya sebagai seseorang manajer, umpamanya di satu wilayah atau kepala dinas kesehatan atau mungkin menteri kesehatan juga membutuhkan informasi untuk memastikan bahwa performa pelayanan kesehatan dari Sabang sampai Merauke itu sama atau mungkin equal ya. Kemudian medical product and vaccines. Nah, tentunya pada saat kita memberikan pelayanan kesehatan pada pasien, umpamanya COVID-19, vaksinnya itu pasti harus ada dan tersedia ya sampai ke level yang paling bawah, tidak hanya di daerah-daerah perkotaan, tapi bagaimana ketersediaan obat itu dan vaksin juga sampai atau mencapai daerah-daerah yang sangat terpencil sekalipun, termasuk pembiayaan, bahwa tidak ada orang yang melarat ya karena sakit, atau barangkali tidak ada masyarakat yang tidak mampu lagi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan skema-skema asuransi kesehatan seperti BPJS Kesehatan. Dan tentunya pelayanan kesehatan itu perlu dikelola dengan baik, mulai level yang pusat, kemudian level provinsi, kabupaten kota, sampai ke level yang di tingkat yang mikro di fasilitas pelayanan kesehatan. Bahkan di rumah sakit ada fungsi-fungsi manajemen, ada fungsi-fungsi leadership yang memastikan bahwa pelayanan kesehatan itu dapat dilakukan dengan baik. Nah, tentunya outputnya yang diharapkan adalah ya memperbaiki sistem kesehatan itu pertama, atau secara outcome itu memperbaiki status kesehatan di satu wilayah, umpamanya angka harapan hidupnya menjadi meningkat, angka kematiannya menjadi menurun ya akibat kasus-kasus tertentu dan seterusnya, termasuk responsiveness, lalu kemudian meningkatkan efisiensi dari pelayanan kesehatan. Apalagi kalau kita di konteks dengan kondisi geografis yang sulit, itu
pembiayaan kesehatan jadi membengkak kalau kita harus melakukan rujukan secara fisik. Nah, barangkali di sini peran telemedicine untuk meningkatkan akses, memperluas coverage dari pelayanan, dan justru bahkan membantu untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien. Nah, walaupun menurut Tanah Hasi ini memang pelayanan kesehatan kita masih banyak tantangan ya atau permasalahannya. Kalau dari Tanah Hasi ini mulai dari target populasi yang harus dilayani. Kita punya katakanlah 270 juta penduduk. Lalu apakah 270 juta penduduk itu sudah tercakup di dalam sistem asuransi kesehatan sosial kita? Sepertinya sampai sekarang belum. Kemudian berarti kan ada gap di situ, ada sekian persen dari populasi kita yang mungkin belum tercover asuransi. Ataupun kalaupun dia sudah tercover asuransi, apakah ada fasilitas kesehatan di sekitarnya yang dia kalau sakit itu dia dengan mudah untuk datang ke sana. Nah, ini juga menjadi tantangan karena jangan-jangan di wilayahnya dia hanya tersedia puskesmas. Ya bisa, tetapi untuk yang kasus-kasus yang kompleks barangkali coverage-nya tidak tersedia, tidak tercover dengan baik. Belum lagi aksesibilitas, lalu kemudian penerimaan, ya memang ini dapat diakses mudah, tetapi di sana crowded, antrinya panjang. Terus kemudian kalau kita mau ke fasilitas kesehatan itu harus datang jam 4 subuh gitu umpamanya, hanya untuk antri, mendapatkan nomor antrian dan seterusnya dan seterusnya. Berarti kan ini tidak acceptable. Artinya ada situasi di mana pelayanan kesehatan itu tidak nyaman dan justru malah walaupun ada tapi tidak realistis untuk mendapatkan layanan itu. Nah, pada akhirnya yang betul-betul kontak dengan sistem kesehatan itu sangat sedikit sekali ya. Apalagi kalau kita sampai mengarah pada pelayanan ini outcome-nya itu baik atau outcome-nya itu atau efektif coverage-nya efektif mencakup semua penduduk, semua kasus itu akan semakin sedikit lagi. Jadi di sini peran dari bagaimana teknologi digital itu apakah mampu yang mengcover atau menutup dari gap yang ada di framework Tanah Asi ini, mulai dari target populasi sampai kemudian mencapai effectiveness dari coverage dari pelayanan kesehatan. Nah, di Indonesia sendiri kalau kita lihat jumlah populasinya cukup tinggi ya, 200 ya, maaf ya, 273,5 juta penduduk. Kemudian kita punya 60.000 lebih fasilitas pelayanan kesehatan, walaupun ini termasuk apotek ya, termasuk laboratorium klinik ya, praktek mandiri ya, dan seterusnya. Kemudian ada isu yang kaitannya dengan medication error 6-60%. Jumlah tenaga kesehatan ya 1,3 juta SDM kesehatan itu sepertinya ini juga termasuk perawat sepertinya. Lalu kemudian isu yang berkaitan dengan peningkatan mutu pelayanan ya, kalau di BPJS ada kurang lebih 81,19 triliun ya dana BPJS sampai dengan 2021 yang dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan. Sedangkan dari sisi teknologi barangkali semakin banyak ya fasilitas pelayanan kesehatan itu yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, contohnya di rumah sakit ini ada 75,2% sudah tersedia SIM RS, walaupun sebenarnya kalau kita lihat lebih detail lagi, SIM RS yang dipakai itu ya mungkin ada yang sekedar hanya registrasi pasien, tetapi ada yang sudah sampai ke clinical decision support system umpamanya. Di sistem di fasilitas pelayanan kesehatan, terutama di tingkat pertama, kedua, dan ketiga di Indonesia ya juga variasinya juga sangat banyak ya. Ada yang di rumah sakit, ada yang fasilitas kesehatan layanan primer, umpamanya di situ ada puskesmas, klinik, praktek mandiri, apotek, lalu kemudian ada penunjang medis, UTD,
ada rujukan yang tingkat sekunder, itu ada mungkin lebih banyak diperankan oleh rumah sakit di kabupaten kota atau rumah sakit khusus tipe C. Ada juga yang diperankan rumah sakit rujukan yang sekunder, tetapi yang level apa ya, yang mungkin lebih ke arah regional ya, lebih mengcover lebih luas. Ini umpamanya di rumah sakit tipe B yang dikelola oleh atau di bawah Dinas Kesehatan Provinsi atau rumah sakit khusus tipe B. Dan juga yang paling tinggi adalah rumah sakit rujukan yang tingkat 3 atau tersier. Di sini ada rumah sakit vertikal tipe A atau rumah sakit khusus tipe A. Nah, ini situasi yang di Indonesia yang kalau kita lihat distribusikan berdasarkan peta, ternyata apa ya, fasilitas kesehatan itu memang menumpuk di pulau tertentu ya. Ini ya kayak Pulau Jawa itu sampai batas wilayahnya nggak kelihatan gitu. Tapi kalau di Papua sama di Kalimantan itu banyak sekali area-area putih yang bisa saja di situ tidak ada penduduknya ya sebenarnya. Tapi ya kelihatan secara kasar ya bahwa memang ada gap terkait dengan distribusi fasilitas kesehatan di Indonesia, walaupun jumlahnya ya seakan-akan banyak ya, kayak 3.000 gitu ya. 3.000 lebih dari rumah sakit itu ada di Indonesia, tetapi kembali lagi bahwa satu ini distribusinya tidak terlalu merata ya, untuk sehingga cakupan coverage populasinya juga barangkali uh, ya berbeda ya antara satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua, tipe dan kelas dan apa ya, layanan yang dapat diberikan oleh rumah sakit itu berbeda karena ada hierarki yang tipe A, tipe B, tipe C, dan tipe D. Ya, belum tentu bahwa rumah sakit tipe C itu mampu melakukan pelayanan stroke umpamanya atau pelayanan apa ya, kegawat daruratan jantung ya, karena mungkin ya untuk penyakit-penyakit itu membutuhkan alat medis yang lebih canggih yang ada di rumah sakit tipe yang di atasnya. Ini contoh apa yang lain adalah berkaitan dengan ketersediaan tenaga medis. Kalau kita lihat rasionya per 100.000 penduduk, ini saya lupa data tahun berapa, sebenarnya tahun 2020 atau 2021, rasio tenaga medisnya itu memang ya kembali lagi yang tertinggi atau rata-rata yang lebih tinggi itu justru malah di daerah-daerah di Pulau Jawa ya. Kita lihat di daerah-daerah Papua, terus kemudian ya Sumatera itu relatif hampir sama. Tapi kalau di Papua itu relatif lebih, Papua, NTT, NTB, Maluku itu ya relatif lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata. Ada yang sangat tinggi sekali ini di DKI Jakarta. Di Jawa Barat ternyata rendah, dan Jawa Tengah itu juga ternyata rendah karena mungkin ya wilayah apa ya, geografisnya memang luas ya, jumlah kabupaten kotanya juga cukup banyak ya. Jawa Timur ini juga cukup banyak, sehingga rasionya itu juga walaupun sama-sama di Pulau Jawa ya ternyata ya memang apa ya, beberapa daerah di Pulau Jawa itu masih apa ya, di bawah rata-rata ya dibandingkan dengan semuanya. Nah, ini juga menarik bahwa teknologi digital itu apakah mampu untuk apa ya, memperbaiki situasi seperti ini gitu ya. Jadi kalau di tempat kita barangkali tulisan dokter tuh kok kayak apa ya, tulisan pa gitu ya. Ya ini salah satu contohnya ya. Ini yang mungkin ya bisa saja nanti berdampak kepada salah pemberian obat akibat kita tidak bisa menerjemahkan ini maksudnya apa itu. Dan apa ya, teknologi digital itu apakah nanti akan memperbaiki situasi ini atau justru membantu untuk menebak ini gitu. Nah, mana yang lebih baik, memperbaiki situasi atau membantu untuk menebak? Karena teknologi digital yang memang berkembang, bahkan sekarang ada artificial intelligence yang bisa menilai gambaran radiologi itu apakah ada kondisi abnormal atau kemungkinan abnormal atau tidak gitu. Beberapa gambar digital atau pattern recognition bisa diterapkan di dalam apa ya, di dalam pemeriksaan penunjang dari pelayanan kesehatan yang ada.
ada radiologi, mungkin CT scan, ada apa lagi ya, bisa saja EKG ya, gambaran apa ya, gelombang jantung itu bisa dideteksi apakah ini normal atau abnormal. Nah, memang teknologi digital itu semakin lama semakin berkembang dan semakin canggih, dan mungkin juga berkonvergensi karena dia apa ya, menyatu ya, beberapa fitur itu bergabung menjadi satu dalam rangka untuk memperkuat fungsinya ya, dalam rangka ya macam-macam ya. Yang paling paling nyata yang bisa kita lihat dan amati adalah smartphone kita ya. Jadi kalau smartphone kita itu dulu barangkali tahun berapa ya, tahun 90-an, handphone itu hanya bisa untuk telepon sama SMS. Tapi kalau sekarang ya mungkin sudah jauh lebih itu, bahkan telepon sama SMS itu sudah jarang dipakai karena kita selalu menggunakan jaringan internet untuk berkomunikasi. Ya, apa ya, WhatsApp itu atau mungkin Line atau Telegram itu menggantikan SMS. Terus kemudian video call, ya ada Zoom, lalu kemudian ada beberapa fitur-fitur lain yang ada di handphone kita itu menggantikan apa ya, telepon ya, menggantikan telepon untuk berkomunikasi. Sehingga beberapa teknologi-teknologi itu mungkin sudah nggak dipakai lagi dan berganti dengan teknologi-teknologi baru. Itu pertama. Terus kemudian yang kedua, melakukan konvergensi. Jadi contoh umpamanya handphone kita punya sensor, punya video call, punya dan seterusnya, yang itu bisa dimanfaatkan untuk melakukan monitoring kesehatan secara mandiri. Umpamanya hari ini saya sudah berapa langkah ini berjalan, lalu kemudian atau kita menghubungkan handphone kita dengan wearable device yang kita pasang di tubuh. Jam pintar umpamanya, dia bisa mendeteksi detak jantung, suhu, kelembapan, saturasi oksigen dan seterusnya, sehingga kita bisa pantau secara real time dan bahkan mungkin ya suatu saat output-output dari pemantauan dengan sensor itu dapat digunakan untuk rekam medis, bagian dari rekam medis elektronik kita, sehingga ini pun bisa dipantau oleh fasilitas pelayanan kesehatan dan beberapa sudah dilakukan ya. Saya contoh umpamanya apa ya, ada berita umpamanya Apple Watch itu untuk memantau pasien-pasien elderly, dia jatuh, dalam kondisi jatuh atau tidak ya, dengan menggunakan sensor-sensor Apple Watch yang ada di pergelangan tangan dari si pasien dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sudah apa ya, sudah ada banyak teknologi-teknologi dan selalu berkembang sehingga ini bisa dimanfaatkan untuk sektor kesehatan atau untuk pelayanan kesehatan. Nah, kalau kita lihat di tahun 2017 ini juga menarik, ada Venture Scanner tahun 2017 untuk mengidentifikasi ini loh, ada beberapa inovasi-inovasi digital yang berkaitan sama kesehatan, mana yang itu di apa ya, eranya itu disruptors atau pengganggu ya, atau kayak contoh di sini ada genomic umpamanya, terus kemudian insurance systems, IoT untuk fitness, yang itu benar-benar apa ya, mendorong orang untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap sistem kesehatan. Tapi juga ada juga yang dia sebenarnya ini produknya itu sudah lama ya, dan sudah cukup mature, dan sudah berkembang cukup lama dan harganya pun semakin lama semakin murah. Nah, ini contohnya adalah electronic medical record atau sistem informasi di fasilitas pelayanan kesehatan. Dulu tahun 80-an, 90-an mungkin ini satu inovasi ya. Karena orang, wah ini berlomba apa, orang untuk mengadopsi apa electronic medical record itu tidak murah ya, karena mahal sekali, harus beli servernya, harus beli ini beli itu dan seterusnya dan seterusnya, belum lagi aplikasinya, belum lagi harus maintenance-nya dan sebagainya. Nah, tapi sekarang teknologinya, infrastrukturnya semakin lama semakin berkembang, semakin murah, dan bahkan ada teknologi cloud yang memungkinkan electronic medical record itu diadopsi dengan lebih murah lagi gitu. Jadi harganya semakin lama itu semakin murah, dan ini semakin mature karena semakin banyak yang menggunakan teknologi itu. Nah,